Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakan Tuhan. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut di hadapan Yesus. Ia mohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya ke mana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini mari kita merenungkan iman, perwujudan iman orang kusta yang terwujud melalui kata-katanya, permohonannya kepada Yesus. "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dari perkataan ini kita bisa melihat iman yang begitu besar yang dimiliki oleh orang kusta ini. Dia tidak lagi mempertanyakan kemampuan orang yang dimintai tolong. Maka ia langsung mengatakan, "Jikalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dan seketika itu juga Yesus yang mendengar iman dari seorang kusta ini, perkataan itu menggerakkan hatinya. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu mengulurkan tangannya, menjamahnya dan berkata, "Aku mau." Dan jadilah ia tahir. Dari dua percakapan timbal balik ini kita bisa melihat pergumulan hidup kita sehari-hari. Dari orang kusta kita bisa belajar dan melihat bahwa pastilah sebelum mencari pertolongan, orang kusta ini sudah tahu siapa yang mampu menolong dia. Dan ia kemudian meminta secara rendah hati, bukan memaksakan kehendaknya sendiri. Ia meminta kehendak, kemauan, dan belas kasih dari orang yang dia anggap mampu, yaitu Yesus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih,
Maka yang bisa kita pelajari dari bacaan yang kita dengarkan hari ini, jikalau ada saudara-saudari kita yang paling lemah, paling butuh pertolongan datang pada kita, meminta bantuan, pastilah ia sudah mengukur, menakar kemampuan dari kita yang dimintai pertolongan. Dan begitu juga kita ketika meminta pertolongan, bukankah kita juga sudah mengukur, menakar kemampuan orang yang kita mintai pertolongan. Maka semoga seruan pertolongan mungkin tidak diserukan hanya melalui tatapan mata yang penuh pengharapan, semoga bisa menggerakkan hati kita. Maka jawaban tidak mampu, tidak punya, tidak bisa, itu hanyalah sampul cantik dari sesungguhnya hati kita tidak mau membantu, tidak mau terlibat dalam kesusahan, dan juga tidak mau memberi hati kita kepada mereka yang datang kepada kita. Maka semoga seperti dalam bacaan pertama tadi, surat Ibrani, di mana Allah menegur kekerasan hati orang-orang Israel, semoga kekerasan hati kita pada sesama kita yang datang, yang kesusahan, dilembutkan oleh iman ini. Iman bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus, maka kita pun dipanggil untuk menyelamatkan sesama kita. Dalam surat Ibrani tadi dikatakan, yang pertama, nasihatilah seorang akan yang lain. Atau di sabda yang lain dalam Galatia kita mendengarkan, bertolong-tolonglah seorang dengan yang lain. Kita semua mampu, maka tidak ada lagi alasan, aku tidak layak, aku tidak mampu menolong, aku tidak mampu menasehati. Kalau boleh kita jujur, sebenarnya ketika kita mengatakan itu, kita hanya tidak mau. Semoga Tuhan memberkati kita.